Selamat datang Mas di desa kami. Hati-hati, bisa-bisa betah dan nggak mau pulang lagi. Tahu nggak, di desa ini semua wanita janda dan semua masih muda. Cantik-cantik. Berani tinggal di sini? Bayangkan dirimu berjalan seorang diri menapaki jalan setapak yang sepi. Udara begitu sejuk, bahkan dingin menusuk di bawah rindangnya pepohonan jati. Hutan jati di Jawa Tengah ini terkenal lebat. Batang-batang pohonnya menjulang tinggi, lurus, dan kokoh seolah menjadi tiang penyangga langit. Cahaya matahari hanya bisa menembus di sela-sela daun, menciptakan kilatan cahaya yang menari di tanah berdebu. Suara-suara hutan terdengar jelas. Kicau burung, desah angin, bahkan sesekali suara monyet yang bergelayutan di dahan. Semakin dalam melangkah, semakin terasa hawa asing yang menyelimuti. Ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah hutan ini bukan hutan biasa. Ada aura misterius yang membuat bulu kuduk merinding, tapi sekaligus memancing rasa penasaran. Penduduk sekitar sering memperingatkan. Kalau masuk hutan jati itu, jangan macam-macam. Jangan berkata sembarangan. Jangan sembarangan memetik daun atau ranting. Karena hutan itu punya penjaga. Namun, rasa penasaran selalu lebih kuat daripada rasa takut. Konon, di balik hutan jati ini tersembunyi sebuah desa kuno. Desa yang tidak tercatat dalam peta, jarang disebut dalam buku sejarah, dan bahkan tidak semua orang bisa menemukannya. Desa ini seperti hilang ditelan zaman. Langkah demi langkah terasa berat. Perjalanan sudah hampir 3 jam, tapi jalan setapak seolah tidak berujung. Akar-akar pohon menjuntai, ranting kering sesekali patah terinjak, dan suara dedaunan kering berderak di bawah kaki. Tubuh lelah, keringat mengalir, tapi entah mengapa ada dorongan untuk terus maju. Hingga tiba-tiba, hutan mulai terbuka. Suara burung semakin jelas, cahaya matahari terasa lebih terang. Dan di depan mata, terbentanglah sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Sebuah desa kuno, tersembunyi di balik hutan jati. Rumah-rumah joglo berdiri dengan anggun. Sebagian terbuat dari kayu jati, sebagian dari bambu dengan anyaman gedhek. Jalanan masih berupa tanah, namun bersih dan rapi. Asap tipis mengepul dari tungku dapur, membawa aroma kayu bakar dan sayur lodeh yang dimasak. Suasananya tenang. Begitu damai, seolah-olah waktu berhenti di tempat ini. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah rumah joglo atau suasana pedesaan, melainkan orang-orang yang terlihat di desa ini. Di teras rumah, tampak perempuan-perempuan muda yang sedang beraktivitas. Ada yang menumbuk padi di lesung besar, gerakannya ritmis menghasilkan bunyi duk-duk-duk yang khas. Ada yang menjemur kain batik di halaman, warna-warni kain berkibar di tiup angin. Ada pula yang sedang duduk menyisir rambut panjangnya yang hitam legam, mengurai kilau alami di bawah sinar matahari. Dan satu hal yang membuat mata membelalak, hampir semua dari mereka adalah wanita, dan mereka semua janda. Selamat datang Mas di desa kami. Hati-hati, bisa-bisa betah dan nggak mau pulang lagi. Di titik ini, hati berdesir. Apa benar ini desa yang sering disebut-sebut sebagai Kampung Janda Kuno Jawa Tengah? Seorang perempuan muda menyadari kedatangan tamu asing. Wajahnya ayu, kulitnya kuning langsat, matanya teduh, senyumnya manis. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau muda dan jarik batik yang diikat rapi. Rambutnya disanggul sederhana, beberapa helai rambut jatuh menambah kesan alami. Dengan langkah anggun, ia mendekat sambil membawa tampah berisi padi. "Selamat datang, Mas," sapanya ramah. "Jarang ada tamu yang sampai di desa kami. Apa Mas tidak tersesat?" Nada suaranya lembut, hangat, tapi juga sedikit menggoda. Belum sempat menjawab, beberapa wanita lain ikut mendekat. Mereka pun tak kalah cantik. Ada yang usianya sekitar 20-an, ada pula yang terlihat matang di usia 30-an awal, tapi kecantikannya justru semakin memikat. Semuanya janda. Senyuman mereka begitu ramah, tatapannya membuat jantung berdegup lebih kencang. Seketika, suasana desa ini terasa seperti surga yang tersembunyi. Aku mencoba menenangkan diri, lalu bertanya dengan nada hati-hati. "Apa benar? Desa ini memang dihuni banyak janda?" Perempuan yang pertama menyambutku tertawa kecil. Suaranya renyah tapi juga penuh arti. "Hei,
Orang luar ternyata sudah dengar kabar tentang kami. Ya? Memang benar, Mas. Sejak dulu, desa kami dikenal sebagai kampung para janda. Kami sudah terbiasa hidup seperti ini. Tapi jangan salah sangka, hidup kami tetap bahagia, meski tanpa suami. Ucapannya membuat hati semakin penasaran. Bagaimana bisa satu desa dipenuhi janda, dan mereka tetap hidup damai seperti ini? Wanita lain menimpali. Kalau Mas mau tahu ceritanya, tinggal lebih lama saja di sini. Kami akan senang kalau ada tamu seperti Mas. Tatapan matanya menggoda, seakan menyimpan makna lain. Aku melangkah pelan menyusuri jalan tanah desa ini. Anak-anak kecil berlarian sambil tertawa, meski jumlah mereka tidak banyak. Para wanita duduk di beranda rumah sambil menenun atau menjahit. Dari dapur, aroma sayur asem, tempe goreng, dan sambal tercium menggoda. Di setiap sudut mata memandang, selalu ada wanita cantik yang tersenyum. Beberapa menyapa dengan sopan, sebagian lagi hanya melirik sambil tersenyum malu. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya menimpa dedaunan jati yang hijau tua. Kilauan cahaya itu menambah suasana romantis, seolah seluruh desa ini dibungkus aura mistis tapi menenangkan. Di kepalaku muncul satu pertanyaan besar. Apa benar aku sedang berada di dunia nyata? Atau desa ini hanyalah bayangan gaib yang hanya muncul untuk orang-orang tertentu? Tahu nggak, di desa ini semua wanita janda. Dan semua masih muda. Cantik-cantik. Berani tinggal di sini. Langkahku masih terhenti di depan rumah joglo besar di tengah desa. Bangunannya tampak lebih tua dibanding rumah lain. Kayu jati yang digunakan sudah berwarna coklat gelap, tapi terawat rapi. Di terasnya, beberapa perempuan duduk bersama, berbincang sambil menyiangi sayur. Ketika aku lewat, mereka menoleh bersamaan. Dan sekali lagi, mataku dibuat terpesona. Mereka semua cantik. Janda pertama, Sekar. Seorang perempuan berusia sekitar 25 tahun berdiri dan mendekat. Namanya Sekar. Rambut panjangnya disanggul rapi, wajahnya ayu dengan kulit kuning langsat khas Jawa. Ia memakai kebaya putih sederhana, jarik batik coklat yang diikat ketat di pinggang. Senyumannya ramah, tapi sorot matanya tajam, seolah bisa membaca isi hati orang. Mas, capek ya jalan jauh lewat hutan? Mari singgah di rumahku dulu, istirahat sebentar. Nada suaranya lembut, tapi mengandung daya tarik yang sulit ditolak. Aku mengangguk, dan ia pun menuntunku masuk. Di dalam rumahnya, suasana hangat terasa. Bau kayu jati bercampur aroma bunga melati dari vas kecil di meja. Sekar menuangkan air dari kendi tanah liat, lalu menyuguhkan segelas teh panas. Silakan diminum, Mas. Di desa kami, tamu adalah titipan Tuhan. Tidak boleh kami biarkan kehausan. Aku meneguk teh itu. Rasanya manis, dengan aroma pandan. Hangatnya bukan hanya di tenggorokan, tapi juga di hati. Sekar duduk di depanku, menatap penuh perhatian. Mas dari mana? Apa yang membuat Mas berani masuk ke desa kami? Aku tersenyum canggung. Saya cuma penasaran, banyak cerita tentang kampung janda di tengah hutan. Jadi saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Sekar tertawa kecil, lalu menunduk malu. Hehe, jadi kabar itu memang sudah sampai keluar, ya? Memang benar, Mas. Kami di sini banyak janda. Tapi bukan berarti hidup kami selalu sedih. Justru kami belajar mandiri. Janda kedua, Ratna. Tak lama kemudian, seorang perempuan lain masuk. Namanya Ratna, usianya sekitar 28 tahun. Wajahnya oval, matanya besar, kulitnya sawo matang dengan senyum yang manis sekali. Ia memakai kebaya merah muda yang agak ketat, membuat lekuk tubuhnya semakin jelas terlihat. Ratna membawa tampah berisi pisang rebus, lalu menyajikannya di meja. Mas pasti lapar. Coba cicipi pisang rebus ini, hasil kebun kami sendiri. Aku mencoba sepotong. Rasanya manis alami, lembut, benar-benar berbeda dari pisang yang biasa dijual di kota. Ratna duduk di samping Sekar, dan keduanya saling pandang sambil tersenyum, seolah mereka paham sesuatu yang aku tidak mengerti. Ratna berkata pelan, Mas, tidak semua orang bisa sampai ke desa ini, loh. Kalau Mas bisa masuk,
itu tandanya Mas sudah dipilih. Entah oleh siapa, tapi biasanya tidak pernah kebetulan. Ucapannya membuat bulu kuduku berdiri. Apakah benar ada kekuatan gaib yang membawaku ke sini? Ratna membawa tampah berisi pisang rebus, lalu menyajikannya di meja. Mas pasti lapar. Coba cicipi pisang rebus ini, hasil kebun kami sendiri. Aku mencoba sepotong. Rasanya manis alami, lembut, benar-benar berbeda dari pisang yang biasa dijual di kota. Ratna duduk di samping Sekar, dan keduanya saling pandang sambil tersenyum, seolah mereka paham sesuatu yang aku tidak mengerti. Ratna berkata pelan, "Mas, tidak semua orang bisa sampai ke desa ini, loh. Kalau Mas bisa masuk, itu tandanya Mas sudah dipilih. Entah oleh siapa, tapi biasanya tidak pernah kebetulan." Ucapannya membuat bulu kuduku berdiri. Apakah benar ada kekuatan gaib yang membawaku ke sini? Janda ketiga, Ayu. Di luar, suara tawa terdengar. Seorang perempuan lain berjalan masuk sambil membawa kain batik basah yang baru saja dijemurnya. Namanya Ayu, usianya sekitar 23 tahun, mungkin yang termuda dari mereka. Wajahnya bulat manis, senyumnya cerah, dan matanya berbinar-binar penuh semangat. Ayu memakai kebaya biru langit yang tipis, sehingga bayangan kulitnya samar terlihat ketika terkena cahaya matahari dari jendela. Ia menaruh kain di sudut ruangan, lalu bergabung dengan kami. "Mas kelihatan asing sekali. Pasti dari luar desa, ya?" Aku mengangguk. "Iya, dari kota." Ayu tertawa kecil. Pantas saja tampangnya beda. Wajah kota itu gampang dikenali, lebih pucat, lebih kaku. Kalau kami orang desa, wajahnya selalu kena matahari, selalu segar. Perkataannya membuat Sekar dan Ratna tertawa. Suasana jadi cair, lebih akrab. Aku mulai merasa diterima, meski dalam hati masih terheran-heran dengan fakta bahwa semua perempuan ini adalah janda. Saat obrolan berlanjut, perlahan satu demi satu mereka menceritakan kisah singkat masing-masing. Sekar ditinggal suaminya yang merantau ke Kalimantan, dan tak pernah kembali. Ratna kehilangan suaminya saat hutan jati terbakar hebat beberapa tahun lalu. Ayu menikah muda, tapi suaminya meninggal karena sakit keras. Meski kisahnya penuh luka, wajah mereka tidak menunjukkan kesedihan yang mendalam. Justru mereka terlihat lebih tegar, lebih hidup, lebih bersemangat menjalani hari. Kehidupan yang penuh pesona. Aku diajak berkeliling desa oleh Ayu. Tangannya menggandeng pergelangan tanganku dengan santai, membuatku agak salah tingkah. Ia menunjukkan sawah hijau yang dikelola bersama, kebun pisang yang rimbun, dan sungai kecil dengan air jernih yang mengalir di pinggir desa. Di sepanjang jalan, aku terus bertemu dengan wanita lain. Semuanya cantik, semuanya ramah. Ada yang sedang menenun, ada yang menyapu halaman, ada pula yang sedang memberi makan ayam. Dan sekali lagi aku menyadari, tak ada satupun laki-laki dewasa di desa ini. Yang ada hanya anak-anak kecil dan para janda. Ayu tersenyum nakal sambil berbisik. "Nah, Mas, sekarang Mas tahu kenapa banyak lelaki dari luar yang betah tinggal di desa ini. Karena siapapun yang datang, pasti susah berpaling dari pesona kami." Matanya menatapku tajam, senyumnya nakal. Aku terdiam, tak tahu harus membalas apa. Tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Night in this village is different, Mas. Warm and full of secrets. Menjelang malam. Hari mulai sore. Matahari perlahan tenggelam di balik hutan jati, meninggalkan cahaya keemasan yang indah. Desa ini berubah semakin syahdu. Lampu minyak dinyalakan di depan rumah, aroma kayu bakar semakin pekat. Aku duduk di beranda rumah Sekar, ditemani Ratna dan Ayu. Mereka bercerita sambil tertawa, sesekali menggoda dengan kalimat yang membuatku salah tingkah. Sekar menatapku sambil berkata lembut, "Mas, jangan kaget kalau malam di desa ini agak berbeda. Banyak cerita, banyak misteri. Tapi yang jelas, malam di sini selalu hangat." Kata-kata itu membuat bulu kuduku kembali berdiri. Apakah hangat yang dimaksud adalah suasana akrab para janda? Atau ada sesuatu yang lebih misterius? Ternyata,
Kecantikan para janda ini bukan hanya soal fisik. Konon, mereka mewarisi ilmu dari leluhur Jawa kuno untuk menjaga aura kecantikan dan pesona alami. Ada ritual khusus, seperti mandi di sungai hutan saat bulan purnama, atau menggunakan ramuan herbal tradisional dari akar dan bunga jati. Itulah sebabnya, meski sudah lama sendiri, mereka tetap terlihat segar, muda, dan memikat. Banyak kisah beredar tentang lelaki luar yang masuk desa ini. Ada yang datang hanya untuk meneliti budaya, tapi akhirnya jatuh cinta pada seorang janda desa. Ada pula yang katanya hanya ingin berkunjung sebentar, tapi berbulan-bulan tak pernah keluar lagi. Salah satu cerita legendaris menyebutkan, seorang pemuda dari kota pernah masuk desa ini. Ia disambut baik, diajak menginap, dan setiap malam selalu ditemani janda-janda muda yang merawatnya dengan penuh kasih. Akhirnya pemuda itu tidak pernah mau kembali ke kotanya. Ia memilih tinggal dan menikah dengan salah satu janda di sana. Masyarakat sekitar percaya bahwa desa ini memiliki penjaga gaib. Itulah sebabnya tidak semua orang bisa menemukan jalannya. Kadang orang tersesat di hutan jati berhari-hari, tapi tidak pernah sampai ke desa. Hanya mereka yang dipilih saja yang bisa masuk, biasanya karena hati mereka tulus atau karena ada takdir tertentu. Saat malam tiba, suasana kampung semakin mistis. Lampu minyak menyala di depan rumah-rumah kayu. Suara gamelan sayup terdengar dari kejauhan. Para janda duduk di beranda rumah sambil berbincang, ada yang menyisir rambut panjangnya, ada pula yang menatap bulan dengan tatapan sendu. Bagi tamu laki-laki, inilah saat paling menggoda. Senyum, tatapan, dan keramahan para janda di malam hari bisa membuat siapapun sulit tidur nyenyak. Teman-teman, desa ini bukan hanya sekadar kampung kuno. Ini adalah desa penuh misteri, keindahan, dan kisah romantis yang tak banyak diketahui orang. Para janda cantik di sana bukan sekadar wanita biasa, tapi simbol kekuatan, kecantikan, dan keteguhan hati perempuan Jawa. Apakah desa ini nyata atau hanya legenda? Itu semua tergantung pada keyakinan kita. Yang jelas, setiap cerita selalu menyimpan pesan, dan pesan dari desa ini adalah, kecantikan dan kemandirian bisa tumbuh bahkan di tempat yang terpencil sekalipun. Selamat datang, Mas, di desa kami. Hati-hati, bisa-bisa betah dan nggak mau pulang lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah unik dari pelosok Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.